Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya silakan dinonaktifkan mic-nya. Yang pertama ya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali ya. Kita diberikan nikmat yang sungguh banyak. Seandainya kita hitung nikmat itu, kita bakalan tidak mampu menghitungnya. Oke, kemudian saya ajak juga yang muslim selalu kita meningkatkan salawat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kelak. Teman-teman semua ya. Pagi ini kita akan menyambung video minggu yang lalu, yaitu kita itu membangun sebuah cloud computing server ya, dimana sudah kita install cloud computing servernya minggu yang lalu. Tepatnya kalau tidak salah IP-nya itu adalah 107, karena ada mahasiswa kemarin mengingatkan saya bukan 207 Pak, 107 katanya. Jadi saya masih ingat IP-nya ya. Jadi mungkin servernya itu adalah di sini. Namanya adalah server cloud computing ya. Yang ini. Nah, ini dia servernya. Nah, tadi yang saya share videonya itu, kalau Anda lihat itu adalah yang ini. Ini adalah alamat IP-nya ini adalah kita lihat di sini adalah 64 ya. Ini alamatnya itu adalah 64 alamat IP-nya. Jadi ini adalah kelas malam, tapi di kelas ini udah saya buat di sini bagaimana cara meremote ke server menggunakan putih. Sementara kalian minggu yang lalu belum saya buat ya cara membuat meremote server menggunakan putih. Jadi mungkin saya mulai dari ya meremote putih ini ya. Sebelumnya biar bisa kita remote dia, terlebih dahulu kita aktifkan yang namanya di server itu ada namanya istilahnya password permit ya. Kita aktifkan dia. Misalnya gini, saya buka server cloud computing. Ini server yang kita bangun minggu yang lalu ya. Udah kita install ya. Jadi minggu yang lalu kita menginstalnya adalah yang versi desktop ya. Ini versi desktop ya. Ini saya coba buka dulu di sini saya buka terminalnya. Jadi ini adalah Debian yang kita install minggu yang lalu. Ini saya buka, misalnya saya misalnya sini saya ketikkan sini adalah kalau dilihat historinya, kita lihat dulu apakah ya ini dia. Kita sukan dulu ya. Su itu adalah ya super user supaya kita masuk ke pengguna utama. Jadi kita masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah pengguna utama, maka dia menjadi hashtag ya. Ada pagarnya. Kemudian saya keluar dulu, kemudian saya history dulu apa kegiatan yang kita buat minggu yang lalu. Jadi di sini dia ya. Ini dia. Jadi minggu yang lalu ada sini historinya, kita install Nextcloud ya. Tetapi pada saat itu kita jalankan, dia tidak berjalan ya. Oke, kali ini mungkin kita saya coba masuk dulu ke ke sini ya, SSH ya, CD CD SSH, sorry, di etc ya, di etc SSH ini dia ya. Kalau kita lihat di sini ada namanya SSH deconfig. Nah, jadi di sini sebenarnya supaya bisa di remote nanti menggunakan putih ya, atau bisa di remote dari luar, kita masuk dulu ke sini, kita aktifkan dulu yang namanya permit passwordnya itu. Nano itu adalah untuk membuka file ya, SSHD. Ini adalah nama filenya ya. Kemudian kita enter. Jadi di sini yang pertama port ya. Portnya ini harus kita hilangkan hashtagnya. Jadi hashtag ini menandakan itu adalah tidak bisa diakses ataupun disable ya. Jadi kalau sudah dihilangkan hashtagnya, ini sudah saya hilangkan. Kemudian dia ini enable, artinya bisa diakses port dua-duanya gitu ya. Kemudian ini ada namanya permit root login ya.
Jadi permit login apa ini, sebelum kita rubah ini biasanya kalau standar dia ini nggak ada tulisan yes. Kemudian juga di sini ada lagi sambungan di sini kata-katanya. Saya lupa juga kata-katanya. Pokoknya dia nyambung kalau dilihat dia yang apa namanya. Dan nanti kalau misalnya browsing gitu ya, misalnya server tidak bisa di remote menggunakan SSA ataupun PuTTY, maka nanti Google mengarahkan seperti itu. Anda harus menghilangkan hashtagnya, kemudian Anda buat seperti ini statementnya ya, buat di situ permit login, kemudian di ujung itu yes, artinya supaya nanti kita diizinkan untuk mengakses server ini. Oke, ini saya X kan, Ctrl X. Nah itu dia ya. Nah sekarang ini saya close. Jadi server kita minggu yang lalu itu adalah yang ini ya, yang versi desktop ini. Jadi sekarang ini saya coba remote, alamatnya itu adalah 107. Jadi PuTTY ini dapat diakses, dapat di download dari sini ya, PuTTY ya, PuTTY org kayaknya, org ya. Nah, jadi bisa Anda download di sini PuTTY org. Jadi di sini juga tersedia linknya ya. PuTTY ya adalah ya sebuah SSA dan telnet client. Kemudian dibuat oleh aslinya dibuat oleh Simon Tatan untuk Windows ya, untuk Windows platform. Jadi kalau misalnya sudah di Linux kita ataupun di Mac OS itu nggak perlu lagi membutuhkan ini gitu ya, karena sudah banyak disediain di Linux ya, seperti misalnya PNC apa namanya, remote desktop ya, PNC apa, masih banyak, udah ada lah gitu ya, ataupun di dalam terminalnya Linux itu sebenarnya sudah lengkap. Kalau di sini ini adalah versi Windowsnya. Jadi ini manakala kita dalam mengelola server ini sangat dibutuhkan aplikasi ini, yaitu aplikasi PuTTY. Dan ini juga aplikasi banyak digunakan untuk meremote ya berbagai server yang berbasis Linux. Kemudian juga ini juga jangan disalahgunain, karena banyak juga ya menggunakan ini untuk melakukan hacking atau menggunakan ya hacker lah ya. Jadi kalau misalnya hacker itu memang dia kan hanya untuk menguji ya, menguji keamanan ya. Jadi dia coba masuk dulu ke situ, di scan, dicoba masuk supaya misalnya tahu di mana kelemahan daripada server itu. Jadi banyak juga yang menggunakan PuTTY ya. Kemudian aplikasi web dev ya, banyak lagi aplikasi-aplikasi untuk melakukan pengujian keamanan terhadap daripada suatu sistem gitu ya. Jadi ketika Anda mau mendownload ini, diklik aja misalnya yang ini, di sini ada link downloadnya. Ini link download, you can download PuTTY here. Nanti kalau kita sudah download, maka diarahkan ke sini. Kalau misalnya kita Windows ya, Windows biasanya di sini. Anda lihat di sini ya, di sini juga ya ada alternative binary files ya. Di sini exe executable. Ini biasanya untuk Windows ya. Versi 64 bit, untuk OS 64 bit, 32 bit. Kemudian juga Linuxnya ada. Kalau Linux biasanya kan di sini ya. Biasanya dia tar ya, seperti ini. Windows. Ini tar ya. Unix ya yang ini. Jadi ini bisa juga digunakan di apa? Jadi PuTTY ini sebenarnya diperuntukkan untuk desktop Windows ya. Karena saya menggunakan Windows ya, jadi untuk meremote server nanti saya gunakan PuTTY. Oke, baik, saya lanjutkan. Karena ini sudah saya download, maka saya langsung, jadi dia nggak langsung main install gitu ya. Kita misalnya sudah selesai download, misalnya ini saya download lah ya, saya contohkan, saya download balik ini, dia langsung exe-nya di download, sama kayak misalnya aplikasi Turbo Pascal gitu ya, atau misalnya C++, karena kan sudah ada langsung exe-nya gitu. Nah ini dia misalnya udah saya download, saya tinggal jalanin ya seperti ini. Saya open, kemudian maka nanti ada seperti ini, dia langsung muncul. Jadi istilahnya bahasanya yang tepat portable gitu ya, software portable yang ekstensi exe. Kemudian saya masukkan IP-nya. Terlebih dahulu kita ping dulu ya, cmd. Kemudian kita ping ke mana, ke servernya. Kita ingat IP-nya minggu yang lalu, ping 199, kemudian 107. Nah, di sini ya, di sini aktif ya. Artinya ada jawaban ya. Ada jawaban ya dari ini.
ketika kita melakukan request. Jadi ping ini sebenarnya melakukan request terhadap ini. Ketika kita merequest ataupun meminta ya ke dalam ini, kemudian si ini merespon dengan jawaban seperti ini, maka ini dikategorikan adalah terhubung. Nah, jika misalnya di situ misalnya request timeout gitu ya, ujungnya nanti request timeout, maka itu tidak terhubung, ataupun misalnya unreachable ya, itu tidak terhubung. Oke, saya coba saya masukkan dulu alamat IP-nya. Saya 199 kemudian 107 ya. Kemudian portnya itu adalah default, yaitu 2022, karena ini tadi yang kita lihat tadi di server tadi, itu memang port default SSH itu adalah 22. Itu dia ya. Kemudian saya open, jadi ini kita isi bagian ini, kemudian ini, kemudian selanjutnya open. Nah, biasanya kalau misalnya belum kita buka tadi ada namanya permit root ataupun SSH belum kita aktifkan, ada di situ pertama kali kita buka, di situ ada nanti comment ataupun misalnya pernyataan apakah kamu ingin membuka, atau ada situ pilihan yes, ada no, atau ada cancel ya. Di video yang ini ya, kalau misalnya Anda tonton ini dari awal atau mulai dari remote server, di situ pasti ada apa namanya notifikasinya ya, ada nanti ditunjukkan kalau misalnya pertama kali kita meremote menggunakan aplikasi putih. Oke, baik ya, ini saya remote. Kemudian saya remote nih login as, yaitu tentunya adalah root. Passwordnya saya masukin, Anda tidak bisa melihatnya karena di sini di hidden. Oke, kemudian IP AD. Nah, IP AD itu adalah perintah untuk apa? Perintah untuk melihat alamat IP ya. Jadi benar kita melakukan 107 gitu ya. Sebelumnya filenya sudah ada ya. Jadi file nextcloud itu file nextcloud itu yaitu berada di mana, di var kemarin. Kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya kita lihat misalnya di apa, di sebentar ya, apa namanya, di sini cd ya par www. Nah, dia berada di situ. Nah, jadi sama kayak di, karena kita meletakkan webnya di situ, meletakkan web apanya itu di situ. Oke. Oke, jadi itu dia di sini. Kalau kita ls list show, ini dia ada namanya nextcloud. Nah, sebenarnya kalau sudah saya akses ini misalnya, tetapi ini kayaknya sudah bisa lah ya, tapi nggak tahu saya portnya berapa. Nanti kita cek di mana portnya. Misalnya 199 kita masukkan sini adalah 107. Ya. Di sini sudah terdaftar. Ini web servernya, yaitu artinya nextcloud itu ya diletakin di mana? Diletakin di web server yaitu Nginx. Jadi nextcloud itu diletakin di Nginx. Seperti itu dia. If you see this fake ya, the engine web server is successfully installed, it's working. Kemudian project configuration is required. Ya, for online documentation support please refer Nginx org. Commercial support is available at nginx.com ya. Jadi sebenarnya ini adalah apa hasilnya, memberitahu bahwasanya kepada kita bahwasanya web server Nginx sudah selesai kita install. Kalau kita akses seperti ini. Oke. Misalnya saya mau akses Nginx-nya karena sudah saya install, sudah kita install minggu yang lalu Nginx-nya. Saya cek dulu di sini kembali. Dia pasti berada di sini ya. Kita melihat portnya dulu. Yaitu cd nextcloud ya. cd, kita keluar dulu dari sini, kemudian cd etc, kemudian apa,
etc ya. Kemudian adalah site ya, Nextcloud ya. Sorry, bukan etc. Saya ls dulu. Oh, banyak, lupa pula saya. Saya lihat, kalau saya lupa biasa saya mengetikkan seperti ini ya. Karena ada historinya, jadi Anda pun juga history. Kita lihat dulu, biasanya etc engine X yang ini dia ya. Oke, jadi dia berada di dalam engine X ya. Saya clear dulu, dia berada di mana, di cd engine X, kemudian enter ya kan, kalau satu-satu ya. Kemudian cd, kalau misalnya kita nggak tahu, kita tekan tab aja gitu ya, tekan tab ya, tekan tab biasanya langsung keluar. Oke, nggak bisa. Saya ketikkan sini misalnya site availables ya, enter. Ini dia. Jadi dia berada di Nextcloud. Jadi ini adalah file ya, ini adalah file Nextcloud. Jadi ketika Anda ketikkan di sini misalnya nano ya, jangan cd lagi. Kalau misalnya cd itu kan folder ataupun directory. Tetapi kalau dia file, berarti kita langsung nano Nextcloud supaya kita lihat isinya apa gitu ya. Ternyata di sini isinya adalah 8087. Ini listennya. Jadi servernya itu nanti kita akses 199, kemudian nanti titik 2 di akhirnya itu adalah 8087. Ini saya akses, coba saya masukkan di sini adalah 8087. Kalau misalnya sudah berhasil diakses, maka nanti dia akan masuk ke dalam apa? Ke dalam sistem engine apa? Nextcloud. Jadi di sini sudah berhasil diinstal sebenarnya. Ini sudah selesai diinstal. Jadi saya coba gagalkan dulu, saya coba dulu buang dulu semua, saya ulangi kembali supaya Anda lebih paham kembali ya. Saya coba ulangi dulu, mulai dari database yang saya opera-apri ya, kita ganti semua ya. Ini saya coba hapus ya. Kemudian saya coba hapus ya, misalnya di sini saya hapus dulu. Saya bagaimana cara menghapusnya ini? cd apa namanya? Supaya mulai dari awal ya, cd rm-rf ya, kemudian Nextcloud. Ini saya hapus. Sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya Nextcloud ya. Sekarang saya keluar dari sini. Saya clear dulu, hapus, kemudian cd. Kemudian di sini saya masuk di sini cd par, kemudian www, kemudian di sini kita ls kan dulu, ls itu Nextcloud. Di situ ada Nextcloud yang ini ya, Nextcloud yang ini. Jadi ini saya hapus juga. Ya. Kemudian cd Nextcloud. Bukan ya. Untuk menghapus supaya terhapus dia semua, lebih dari satu file, ada bisa juga rm, ada juga bisa rf ya. Jadi kita gunakan rm-rf kemudian Nextcloud. Jadi kalau -rf itu berarti di dalam Nextcloud itu ada banyak file lagi. Jadi nggak satu folder gitu ya. Oke, ini untuk menghapus lebih dari satu file menggunakan -rf. Kemudian kita ketikkan sini ls. Sekarang Nextcloud tidak ada. Nah, kalau misalnya saya akses ini, apakah masih bisa diakses? Ternyata tidak bisa lagi diakses. Apa yang disebut di situ yaitu ya, tidak ada masukan file di dalam spec ini, dalam spec ini. Jadi walaupun saya hapus ini ya, saya masukkan sini mulai dari awal. Sekarang ini tidak ditemukan ya, not found fetch ya. Jadi bagaimana mengawal ini? Kemudian kita rombak semua, coba. Misalnya database juga kita rombak. ls ya, clear. Saya masuk ke database, misalnya database-nya adalah saya masukkan dulu MySQL user root kemudian -p ataupun password. Saya masukkan password ya. Ini passwordnya bisa kita pada saat kita pertama kali kita masukkan, nanti yang mau masuk lagi kita di lain kali kita masukkan lagi password itu gitu ya. Artinya passwordnya harus harus sama gitu ya, yang kita masukkan pada awal mulanya. Kemudian kita ketikkan sini show databases. So ini perintah MySQL. So databases di sini tertulis di situ Nextcloud DB ya, Nextcloud DB ini. Ini saya hapus dulu Nextcloud DB ini. Cara menghapus database seperti ini ya, drop kemudian Nextcloud drop database ya, Nextcloud DB. Seperti ini dia. Biasanya kalau sudah kita drop, maka nanti semua isi datanya itu akan habis ya.
Jadi di sini saya ls kan, di sini nggak jalan ls ya, ini perintah SQL. So database. Sekarang sudah tidak ada, ini adalah yang default. Sekarang saya mau coba masukkan database yang baru. Misalnya saya buat sini create database, ya, create database. Misalnya saya buat sini, misalnya apa namanya? Saya ambil aja lah yang lain ini. Ini udah saya sediain juga memang, supaya nggak capek ngetik. Ini saya masukkan yang baru ya. Di sini saya masukkan perintah database-nya. Kita buat nama database-nya sama aja, tetapi nanti kita masukkan yang database Nextcloud DB. Nextcloud DB. Oke, ini dia. Ini saya buat dulu nama database-nya adalah Nextcloud DB. Ini saya masukkan, copy paste aja. Ini nanti saya share lagi di YouTube-nya ya. Di sini saya paste. Jadi kalau kita paste di sini, tinggal kita klik kanan. Jadi di putih ini ataupun di Linux ini seperti itu ya, mudah deh ya. Kemudian oke, query oke. Kemudian yang kedua, saya buat nama database-nya yang ini, yaitu create user SID SID localhost ya. Yaitu passwordnya itu adalah SID next 421. Jadi perintahnya seperti itu. Ya, artinya kita nanti membuat user database-nya yaitu namanya SID next ya. Kemudian di add di dalam localhost, artinya di dalam IP 199, kemudian 107. Kemudian dikenalin ataupun diidentified ya, ditandai menggunakan ataupun dipasswordin gitu ya, menggunakan SID next. Ini adalah passwordnya ya, password database-nya. Ini sekarang saya copy, saya masukkan ke sini. Kita lihat enter. Oke, query oke ya, not error ya. Artinya di sini berhasil dibuat query-nya. Kemudian selanjutnya di sini kita langsung grant all ya. Jadi grant all itu sebenarnya adalah untuk privilege ya. Apa namanya? Privilege itu hak aksesnya ya. Kemudian kita supaya nanti diizinkan. Kemudian grant all ya, seluruhnya. Yaitu bahwasanya Nextcloud DB ini pada Nextcloud DB, kemudian usernya yang ini, kemudian juga dikenali menggunakan password yang ini. Jadi keseluruhan daripada yang ini tadi dia, yaitu pembuatan database dan usernya kita ganti. Oke, kita enter. Oke, berhasil ya, not error di sini. Kemudian saya lanjutin, misalnya sini adalah plus ya. Jadi kalau Anda mau melihat lagi perintah-perintah MySQL, silakan nanti di googling ya. Karena ini perlu juga ya, sangat perlu ya untuk pembuatan website. Plus privilege, yaitu untuk dipluskan dia ya untuk aksesnya. Kemudian oke, di sini selesai. Artinya membuat database sudah selesai, Nextcloud sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan Nextcloud-nya supaya nanti bisa diakses. Nanti kita input lagi nanti di dashboard Nextcloud-nya itu. Ketika nanti kita disuruh mengisi, kita isi sesuai dengan yang kita masukkan di dalam database ini. Jika nanti berbeda, maka nanti tidak bisa diakses. Nah, itu dia. Kemudian ini saya exit. Kemudian kita masuk lagi ke, saya clear dulu supaya kembali ke atas. Kita kembali ke par ya. Ya, cd par ya, par kemudian www ls. Ini kemarin sudah kita download ya, jadi nggak saya mendownload lagi. Untuk lebih jelasnya nanti lihat di video sebelumnya. Yang saya post tadi di grup itu adalah video sebelumnya di kelas malam ya. Tapi Anda bisa lihat referensinya ya. Anda lihat karena ada persamaan di sana banyak ya. Oke, sekarang ini yang terbaru, yang Nextcloud 210. Ini yang lama. Jadi yang mau saya install ini mungkin yang lama dulu ya. Nanti kalau nanti yang baru bisa kita lakukan update itu ya. Oke, baik. Sekarang kita lakukan unzip di sini. Unzip itu adalah perintah untuk mengekstrak ya, sama kayak WinRAR gitu ya. Kemudian kita enter. Oke, baik. Ini sekarang melakukan ekstrak ya. Oke, terus ya. Banyak filenya ini, filenya sangat banyak. Oke, kemudian saya clear dulu. Sudah selesai kita unzip, kita ls kan. Setelah di ls, di sini akan tercipta satu folder yaitu Nextcloud. Nah, di sini kita harus membuat file lagi, yaitu yang ini. Kita masukkan dulu file yang ini. Yaitu kita membuat directory ya. Kita buat yaitu make directory -p kemudian Nextcloud kemudian data.
di dalam ini, di dalam data ini kita, di dalam Nextcloud ini kita buat data ya. Nanti file config-nya kita letakkan di sini. Jadi gitu maksudnya. Nah, jadi seperti ini. Saya masukkan misalnya. Selanjutnya kita lanjutkan misalnya di sini con ya. Con itu adalah untuk apa? Untuk izin juga ya. Ini saya copy ya. Artinya nanti kita melakukan con ya -r kemudian www data ya. Nanti diletakkan di dalam itu folder www itu kemudian data, kemudian var www Nextcloud. Artinya berada di dalam direktori var kemudian www kemudian Nextcloud. Kemudian apa namanya? Kemudian apa lagi ya? Bentar ya. Kunci puskom dulu. Jadi ini kita buat hak aksesnya dulu. Saya copy aja ya, con -r www data kemudian www data kemudian dalam directory var kemudian www Nextcloud. Ini saya copy ya. Kemudian saya pastikan sini. Nah, enter. Selanjutnya ya, tidak ada masalah. Kemudian maaf ya agak serak. Ya, ini sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya yang di bagian step yang 6 ini, yaitu kita melakukan konfigurasi Nginx virtual host untuk Nextcloud-nya. Yaitu kita masuk ke mana? Yaitu cd ya, change directory di dalam etc nginx set available, kemudian nano Nextcloud. Kita membuat direktur apa? File Nextcloud. Karena ini belum ada, karena tadi udah kita hapus. Jadi sekarang kita masuk ke mana? cd etc kemudian nginx kemudian Nextcloud ya. Di sini oke, di sini set availables ya. Kemudian kita masukkan sini Nextcloud ya. Di sini belum ada ya. Berarti kita enter di sini ya. Kita enter. Sekarang kita ls kan. Default, masih default. Berarti kita langsung membuat sini nano Nextcloud. Nano Nextcloud. Kita enter. Kemudian ini kita copy. Kita copy yang ini ya, upstream sampai dengan nih ya. Kemudian kita copy sampai selesai. Oke, page up. Kemudian sampai di sini kita iya terus ya. Jadi kalau ada tanda pagar itu adalah masih tidak aktif ya. Nah, jadi di sini yang ini nggak saya bahas lagi nanti. Kita buat dulu file ini, file aksesnya ya. Copy, kemudian sini kita kontrol apa? Klik kanan aja, nanti dia langsung. Kemudian ini kita simpan dulu, Ctrl O. Untuk menyimpannya itu biasanya ada infonya di sini, yaitu di bagian bawah ini. Nah, karena sudah saya tekan Ctrl O, kemudian di sini ada comment file name to write ya. Apakah memang file ini ingin disimpan ataupun ditulis? Ya, kita simpan ya. Jadi di sini sekarang infonya write ya, word di 139 lines ya. Sekarang 139 sudah ditulis, sudah dibuat ini ya, sudah 139 baris gitulah maksudnya ya. Kemudian ini saya simpan, kemudian Ctrl X, kemudian Ctrl X dulu. Nah ya, seperti ini. Selanjutnya kita ubah apa namanya? Sebenarnya sampai di sini udah bisa nggak diakses? Kalau misalnya kita akses, itu belum bisa sebenarnya udah bisa diakses, cuman masih error gitu ya. Sekarang di sini kita lihat dulu ya, nano Nextcloud. Kita lihat dulu alamat IP-nya. Nah, jadi yang ini yang paling penting di dalam file ini, makanya di sini nggak ada hashtagnya ya. Ini harus kita ubah ya. Kita ubah sesuai dengan rencana kita ini. Jadi alamat IP-nya adalah alamat IP yang kita masukkan, yaitu alamat IP localhost. Alamat IP localhost kita adalah alamatnya 100.07 ujungnya. Kemudian portnya kita rombak, misalnya kita buat 9091 misalnya. Ini juga 9091. Nanti berarti kita akses nanti alamatnya itu berdasarkan portnya ya, server name 199 107 ujungnya ini, kemudian titik 2 9091. Sekarang ini kita simpan ininya, filenya. Kemudian jangan lupa versi PHP kita yang di sini ya. Ini versinya 7,3 ya. Mungkin Anda sudah tahu ya, versi PHP yang kita install di Nginx itu adalah PHP
kita install kemarin adalah PHP 7,3 karena itu yang terupdate. Ini kita simpan, enter ya, Ctrl X. Nah, kita lihat perubahannya dulu, Nano Nextcloud. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Saya S-kan lagi. Jadi 7,3 kita. Cara melihatnya kemarin yaitu di sini. Saya keluarin dulu sini, cd etc kemudian PHP 7,3. Nah, jadi yang ini dia bahwasanya kita menggunakan 7,3, makanya kita lakukan perubahan di sini yaitu 7,3 yang ini di bagian ini ya. Nih, sesuaikan versinya ya, 7x. Nah. Oke, selanjutnya saya enter dulu, saya keluar dulu dari sini, saya clear dulu ya. Oke, selanjutnya apakah sudah bisa diakses? Sebelum kita akses, kita restart dulu Nginx-nya. Cara merestartnya seperti ini ya, etc init d kemudian Nginx restart. Nah, jadi kita restarting ya, Nginx system Nginx service ya. Artinya sudah kita restart, di sini ada oke. Nah, selanjutnya kita akses webnya ya, yaitu tentu di sini adalah portnya sudah berganti, yaitu alamatnya yaitu 9091. Kita lihat apa proses. Di sini tertulis prosesnya ya. Di sini alamat IP-nya yang kita masukkan tadi sudah kita rubah IP-nya, sudah kita rubah portnya. Sekarang kita menuliskan di sini username. Kita masukkan misalnya username kita. Kemudian juga kita masukkan di sini password database user kita. Nah, pertama ini dulu yang kita masukin ya. Jadi kalau kita over dari atas ya, ini mungkin adalah create admin akun ya. Artinya kita membuat admin di sini sebagai nanti penyedia apa namanya, yang megang adminnya itu. Yang megang adminnya itu berarti kita masukkan di sini. Kita masukkan misalnya saya masukkan sini Saidi, kemudian saya masukkan sini Saidi, passwordnya saya masukkan lah ya. Ini versi saya, laptop apanya passwordnya, silakan nanti Anda masukkan sesuai dengan password Anda juga. Kemudian di sini database name-nya itu adalah Nextcloud user ya, Nextcloud user DB ya, Nextcloud DB. Ini kayaknya huruf kecil ya, huruf kecil. Kemudian database passwordnya itu adalah Saidi Next kalau tidak salah. Oke, saya coba buka dulu. Oke, saya Ctrl F di sini, Saidi. Oke, saya coba sesuaikan di sini. Saya sesuaikan, ini dia Saidi Next ya, Saidi Next. Nama usernya adalah Saidi Next ya. Ya, silakan dulu di off-kan dulu mic Anda, nanti saya biar nggak rusak rekamannya ya. Nanti kita diskusi setelah demo ini, nanti saya tunjukin. Oke, apa namanya? Ini saya masukin di sini database name-nya adalah ini. Nextcloud-nya yang ini ya, salah. Ini saya Nextcloud DB, ini dia. Paste sini, kemudian ini usernya ya. Ini user, kemudian passwordnya itu adalah yang ini. Jadi jangan terbalik-balik ya. Kalau misalnya terbalik nanti tidak bisa nanti berhasil menginstal web server apa namanya itu, menginstal websitenya Nextcloud ini. Nah, ini kita masukkan di sini. Passwordnya tadi yang ini ya, yang kita masukkan sesuai dengan yang di list kita. Kemudian localhost ini juga bisa diganti menggunakan alamat IP. IP yang mana? Yang ini 199.199.107. Ya, bisa juga localhost, ya kan? Oke, gini dia. Nanti ini pertama nanti kita login, ini kita masukkan. Jadi inilah password admin yang pertama. Kemudian nanti storage-nya itu tersimpan di dalam database yang ini. Ini data folder yang kita buat tadi, itu berada di mana var Nextcloud data. Jadi nanti konfigurasi itu nanti berada di data, ya. Kemudian nanti ya only MySQL MariaDB is available install and activate additional PHP module to choose other database type. For details check on the documentation. Ini nanti hal yang lain ini. Silakan nanti dibaca katanya di sini kan untuk lebih detail untuk melihat dokumentasinya. Sekarang sini saya please specify default ya along with the host name ya. Jadi nanti kita buat lagi nanti portnya ya, port number. Kemudian saya finish ya. Saya finish setup. Kita lihat perkembangan bagaimana.
error ya, while trying to create admin failed connect to database ya. XSM in driver SQL text access denied for CD next ya. Localhost CD next ya. Oke, coba saya lihat lagi sini. Kita sesuaikan dulu CD next ya, CD next. Oke, ini dia CD next, usernya adalah CD next. Ini pas ya, saya pastikan dulu passwordnya ini. Passwordnya ya adalah yang ini. Saya copy di sini dulu, saya ulangi. Kemudian database-nya adalah Nextcloud-DB. Nih, Nextcloud-DB. Di sini katanya ini user ya, ini masalah user nih. Create admin user. Oh, ini masalah di user nih, bukan di tadi sini. Pada saat mencoba memasukkan nama user yang baru ya, failed untuk terhubung ke database. Karena ya di bagian ini katanya extensive occur in driver di masalah SQL status header 1045 access denied. Kemudian untuk user CD nextcloud using password yes. Ini saya ganti dulu, coba saya ganti ini passwordnya. Nextcloud saya buat sini user ya. Saya buat dulu yang ini. Mungkin karena nama saya pastikan aja nih. Ini dia. Kemudian saya coba dulu. Saya finish, apakah masih seperti itu? Jadi kalau misalnya ada error seperti itu, kita lihat aja ya apa lognya. Kalau misalnya masih seperti itu, kita ganti coba. Nanti name ini ya, name ini bisa diganti, maksudnya bisa diganti juga. Yang penting kita masuk juga dulu ke dashboard Nextcloud ini. Ya, sekarang sudah proses ini finishing untuk melakukan konfigurasi ini. Jadi nanti setelah selesai ya, maka nanti kita akan dibuat satu folder ya atau suatu file di dalam data ini. Jadi data ini nanti ada di situ config.php. Jadi bisa kita lihat konfigurasi yang kita masukkan di berada di alamat directory ini. Oke, ini finishing ya. Please specify default along with the host name ya. Oke. Ini hampir selesai. Jadi ini adalah proses instalasi database ya. Kita menyesuaikan tadi, sudah kita install tadi di terminalnya. Nah, di sini katanya 504 gateway timeout ya. Artinya di sini di dalam indeksnya masih timeout. Jadi bagaimana solusinya? Ini kita hapus dulu. Ini kita buang dulu yang ini. Indeks PHP-nya ini kita buang supaya kita masuk ke login ya. Enter. Biasanya ya dia masuk ke jendela login seperti ini. Sekarang kita sudah berhasil menginstal Nextcloud ini. Ini sekarang saya masukkan tadi Nextcloud user. Saya pastikan sini. Kemudian saya pastikan sini passwordnya. Sekarang ini saya login. Oke, kita lihat hasilnya. Oke. Kita lihat hasilnya ya. Oke. Jadi kalau dia berproses seperti ini, dia sudah hampir berhasil masuk ke dalam jendela adminnya Nextcloud. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian di sini diinfokan ke kita ya. Di sini saya save dulu ya. Save home for all your data. Jadi ini adalah iklannya ya. Kemudian ini kita melakukan yaitu menyimpan ya, seluruh data kita di, artinya kita bisa mempunyai rumah data gitulah ya. Mempunyai fasilitas untuk menyimpan data-data kita dengan fasilitas di Nextcloud ini ya. Kemudian kita next kan. Nah, di sini juga Nextcloud put your data, your funds, your friend under control ya. Store your documentation, calendar, contact form ya. Ini nanti dibaca ini overview-nya. Next, di sini juga bisa kita menggunakan di di desktop. Ini saya gunakan Windows, bisa juga nanti di Linux, bisa juga nanti di Mac ya. Kemudian juga nanti bisa diakses menggunakan Google Play. Bisa Anda download, bisa kita dapatkan nanti aplikasinya di App Store ataupun di Google Store ya. Kemudian di sini juga ya kita next kan. Ini pengantar gitu lah ya, pengantarnya. Biasanya kan seperti itu.
find more than 100 apps di Nextcloud App Store to customize your cloud ya. Ini sangat banyak nanti dalamnya ya. Ada groupware, ada communication, ada Nextcloud Talk ya, collaboration, app documentation, editing, security and authentication feature, like two factor authentication, ransomware protection. Di sini juga ada fasilitas untuk memproteksi ransom. Ransom itu adalah sejenis virus gitulah, tetapi dia itu mengunci seluruh file-file kita. Jadi di sini bisa melindungi ransomware. Maksudnya gini, ketika kamu menyimpan sebuah data misalnya di sini di Nextcloud ini, kamu backup datamu di sini, lebih aman gitulah ya dibandingkan kadang kita kan menggunakan laptop, kita connect internet, kita nggak nyangka ada yang masuk, kita klik sini, klik sana, akhirnya file-file kita bisa rusak, bisa diinjak oleh virus. Salah satunya adalah ransom. Saya sudah pernah mengalami itu. Ketika saya mengalami di ransom laptop saya, data saya rusak ya, nggak bisa dibuka. Many others like music player, a password manager, Kanban app ya, download manager or download editor. Jadi di sini masih banyak ya fitur-fitur yang bisa kita dapatkan. Ada sekitar 100 aplikasi di dalam Nextcloud Apps ya, App Store. Di sini nanti ada nanti App Store-nya, sama kayak misalnya Google Store ya kan, ataupun App Store-nya gitu ya. Jadi di sini ada gudang software-nya, nanti bisa kita lakukan custom ya, customize your cloud ya. Jadi bisa kita nanti mengcustom mana yang mau kita jalanin di dalam cloud kita. Kemudian kita next kan. Di sini get information ya. Di Nextcloud documentation for home users, ada user manualnya, admin manualnya, developer manual. Kemudian juga kita dapat mendapatkan informasi untuk bantuan gitulah di dalam community kita ataupun komunitas kita untuk mendukung channel Nextcloud ini, yaitu namanya ada Nextcloud forums ya, ada Nextcloud IRC, the channel pitnet.net ya. Kemudian juga di sini start contributing ya. Do you want to get certain information in Nextcloud? Kemudian kalau misalnya kita ingin mendapatkan kepastian daripada lingkungan Nextcloud ini ya, kita dapat menemukan masalah gitu ya. Kemudian juga kita ingin melakukan do you want to help translate ya, promote or document Nextcloud ya, bisa juga kita melakukan promosi Nextcloud dokumen ini gitu ya. Selanjutnya di sini ya enterprise support untuk dukungan perusahaan gitu ya. If you run Nextcloud is missing critical information, will less number of the user big amount of data and need the certainty support from expert behind ya. Kemudian Nextcloud teknologi. Di Nextcloud teknologi, kemudian enterprise subscription from Nextcloud is available with email info support. Jadi di sini untuk dukungan lah ya, untuk sumbangsi kita kepada ini ya. Bisa nanti maksudnya di sini juga ada nanti untuk enterprise support ya, bisa kita masukkan misalnya kita menginginkan misalnya teknologi Nextcloud yang lebih pro gitulah, yang lebih lengkap. Walaupun ini adalah open source ya, tetapi memang setiap developer itu menyediakan yang free gitu. Ya sama halnya dengan Google. Google itu misalnya memberikan free kepada kita YouTube gitu ya. YouTube itu biasanya kita mendapatkan storage 15 GB gitu ya. Tetapi nanti lebih dari itu, kita sudah banyak video kita, bahkan kita disuruh ya, istilahnya kita sudah bergantung sama dia, akhirnya kita beli. Sama halnya juga dengan produk-produk seperti ini, open source ini pasti ada namanya aplikasi pro-nya ya. Kemudian kita lakukan start using Nextcloud. Sudah selesai kita buat ya. Sekarang sudah seperti ini tampilannya. Ya, ada di sini bagian menu ya, ini menunya ya, ini logonya. Kemudian ini adalah bagian-bagian istilahnya ini istilahnya nih button gitulah ya. Ada namanya file, ada activity, ada galeri. Nanti bisa kita tambahin lagi di sini aplikasi-aplikasinya. Pokoknya dia sama, nggak usah pakai Windows lagi gitu kan, nggak usah pakai sistem operasi lagi gitu ya. Memang pakai sistem operasi, cuman kalau misalnya Anda buka di di handphone gitulah ya, bisa Anda buka ini gitu. Artinya bisa dia standing lah ya, bisa dia berdiri sendiri ya. Karena dia kan bisa diakses dari Google Chrome ataupun browser yang lainnya. Di sini ada tombol, di sini ada plus, yaitu tombol upload. Ini adalah home ya. Ini adalah dokumen-dokumen kita. Ini adalah bagian list ya. Bagian list, bagian daftar dokumen-dokumen yang kita post di sini. Tapi inilah bawaannya. Saya buka misalnya dokumen, ini dia Nextcloud player ya. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita lakukan upload seperti ini,
upload file, misalnya kita upload file, misalnya saya upload misalnya yang ini kelas nih. Nah, maka dia seperti ini, a few second, dia melakukan hanya sekitar 1 second untuk masukkan file ini. Saya buka di sini, maka dia langsung buka di sini. Nah, inilah filenya yang masuk tuh. Nah, ini saya close. Nah, berbeda dengan misalnya Telegram. Kalau misalnya Anda buka Telegram, ketika ada di sini file gitu ya, ada misalnya sini file PDF, misalnya Anda buka file PDF, dia masih membutuhkan aplikasi luar gitu ya, aplikasi luar bawaan sistem operasi yang ada di sini. Jadi dia nggak bisa langsung membuka di halaman Telegram dia. Jadi perbedaannya sangat banyak ya kalau dibandingkan dengan aplikasi medsos lainnya ya. Jadi ini lebih lengkap daripada Telegram ya. Kemudian ini untuk upload, kemudian ini untuk membuat new text file ya. Kemudian ini untuk membuat new folder. Sama kayak misalnya ini, kalau misalnya Anda pernah lihat yang ini, Dropbox ya, Dropbox. Nih, Dropbox juga seperti itu. Nah, ini Dropbox Business, everything Teams Need. Nah, seperti ini juga ya tampilannya. Nah, ini ada pre-nya juga, ada juga pro-nya. Sama juga kayak Google Drive ya. Nah, di sini tersedia ada sini tombol share. Ini tombol share ya. Ini kalau kita bisa share nih. Kalau misalnya sudah kita masukkan sini namanya, bisa kita share. Selanjutnya di sini ya, di sini ada yang namanya modified ya. Ini kapan dilakukan perubahan, ini aktivitasnya gitu ya. Kemudian ini size-nya, ini adalah tombol. Ini tombol ini adalah ada apa namanya? Ada informasi ya, menandakan mau diapain ini data gitu ya. Atau melihat detailsnya, atau mau di rename atau dipindahin serta di copy, kemudian juga dilakukan download atau delete folder. Misalnya saya download, maka nanti ini file, misalnya file yang ini saya download misalnya, ini icon Nextcloud ini saya mau download, tinggal saya ginikan aja, saya klik seperti ini videonya misalnya. Ini videonya langsung dibuka di sini bisa ya. Ini udah ada fasilitasnya. Ini misalnya mau saya download seperti ini aja, yaitu download. Ketika kita download di sini, maka dia akan masuk di bawah ini. Ini dia ya. Oke, selanjutnya di sini ada tombol seperti ini, yaitu toggle ya. Artinya tampilan lah ya. Kalau tampilan kan seperti itu. Ini model toggle ya, kemudian ini model grid ya. Ini di sini di atas ini ya, ada di sini tombol seperti ini. Biasanya ini adalah pengaturan, yaitu seperti roda gigi. Ada setting, kemudian ada apps, kemudian ada user, ada e-bot, ada health, ada logout ya. Yang pertama misalnya kita coba bahas tentang setting ya. Setting saya klik ini, seperti ini tampilannya. Jadi dia lebih lengkap lagi. Misalnya di sini ya, di bagian ini tadi, di bagian personal ya. Di sini ada bagian, ada berapa bagian, yaitu ada personal, ada administration ya. Kemudian ada sepertinya sampai dua aja ya. Ada dua, yaitu ada personal, ada administration. Misalnya di bagian personal ini saya coba ganti, yaitu ya profil saya, yaitu mulai dari picture ya, saya ganti ini misalnya. Jadi cara merubahnya, ini kita klik tombol ini, kemudian misalnya saya cari logo, misalnya saya ganti logo ya, logo YouTube misalnya, saya ganti menggunakan logo ini. Saya masukin, oke, masuk di sini, choose profile picture, oke, terpilih, masuk kemari ya. Kemudian di sini ada full name ya, ada full name. Kemudian nanti bisa ini tadi yang saya bilang tadi ya, full name-nya itu bisa diganti ya, full name-nya bisa diganti, emailnya juga bisa dibuat, ini juga bahasanya, juga phone number-nya untuk disertai juga lokal ya. Jadi ini untuk melengkapi selanjutnya. Misalnya website mau kita lengkapin, misalnya kita buat sini www.saidi.my.id. Kalau mau buat Twitter lagi boleh ya, untuk melengkapi itu. Selanjutnya ini misalnya mau dibuat nomornya seperti ini. Kemudian misalnya addressnya juga dibuat misalnya di sini, Jalan SM Raja nomor 38. Kemudian English lokal, ini lokal ya, English ini bahasanya. Kemudian mailnya misalnya kita buat sini, saya di RAM Linux gitu misalnya.
kemudian usernya Nextcloud user, ya kan, tak apa-apa. Kemudian di sini juga you are using 16,5. Nah, setelah itu ini udah saya gini kan, saya pindahkan misalnya sini, saya pindah ke sini, maka otomatis sudah tersimpan yang ini. Jadi nggak langsung ada tombol simpannya gitu lah ya. Jadi kita masukkan di sini, dia langsung tersimpan. Nah, itu dia. Jadi tombol simpannya tidak ada, tapi dia auto save. Pada saat kita masukkan di sini, misalnya kita isi namanya situ, ya kita lengkapin, kemudian kita berpindah ke menu yang lainnya, maka halaman ini langsung tersimpan secara otomatis. Security yang kedua adalah ada bagian security. Misalnya passwordnya mau kita masukkan tadi lah Nextcloud user, ini dia tadi. Kemudian mau kita masukkan passwordnya, misalnya saya masukkan password saya yang biasa. Saya coba dulu ini, saya masukkan passwordnya. Oke, saya hidden. Kemudian ini saya change, di sini ada change password ya. Coba saya change passwordnya, kita lihat sini update password Nextcloud ya. Oke, selanjutnya di sini ada ya, di bawah ini kita lihat ini apa ini, kita close aja nih. Di situ ya Google Chrome 89. Ini maksudnya tadi last activity ya. Jadi di sini ada kegiatannya, langsung dilihat di sini lognya ya. Apa kegiatan yang kapan kita akses Nextcloud ini bisa dilihat di sini ya. Di sini ada banyak historisnya. Kemudian di sini two factor authentication ya, backup kode ya. Di sini juga bisa melakukan generate backup codes. Selanjutnya ada yang namanya aktivitas. Ya, aktivitas itu biasanya kan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan di dalam password ini, di dalam Nextcloud ini. Anda lihat misalnya sini, a new file folder has been created ya, a file folder has been changed rename. Kemudian ya, ini banyak lagi pengaturan-pengaturan yang kita lakukan di sini ya. Choose for which activities you want to get email notification. Kemudian pilih yang mana aktivitas yang kamu inginkan yang dapat diperoleh nanti ketika nanti di email kita itu terdapat notifikasi ya. Dapat kamu nanti lihat di notifikasi emailmu. Melalui email nanti ada notifikasi pemberitahuan kepada kita ya tentang aktivitas yang kita buat di Nextcloud ini. And which should ya show up in the activity upstream ya. Nah, itu dia. Jadi bisa kita tampilkan nanti aktivitas itu nanti di app kita ya. Oke. Selanjutnya di sini kita lihat ke bawah, apalagi this on. Kemudian kita lihat lagi di sini di mobile and desktop. Ini masih bagian personal ya. Ini tadi masih apa informasi dari Nextcloud itu ya. Nextcloud memberikan akses untuk folder ya setiap saat ya, wherever you are. Kemudian OEC di desktop and mobile available for major platform at zero cost ya. Ini at zero cost ini yang enak kan. Mulai dari platform dengan modal yang ya tak bermodal gitulah ya, zero cost ya. Artinya apa? Ya bisa kita download di sini ya tanpa biaya. Mungkin kita hanya menyediakan paket data gitu. Setup ya, Syncros client using the app password ya. That way you can make sure you are able to revoke access and you cache useless this device ya. Jadi itu enaknya ya, kita langsung bisa sinkron data-data kita. Kemudian connect the apps the Nextcloud ya. Beside ya, disconnect to other software dan ini juga ya. Ya. Bisa nanti webdev ya, cardep protocol to Nextcloud. Ini keren ini ya. Webdev ini adalah aplikasi hacker ini. Jadi bisa kita lakukan nanti untuk mendeteksi aplikasi website-website yang mau kita serang gitulah ya, bisa kita lihat dari sini. Yaitu protokol to Nextcloud. Connect Calendar. Jadi ini sebenarnya untuk menghubungkan ke aplikasi-aplikasi di luar dari Nextcloud. Coder apps to Nextcloud. Kemudian di situ ada namanya accessibility, accessibility. Accessibility ini apa isinya? Kita lihat dulu, dia ada themes ya. Ini aja ya. Hex contrast ya, ini sangat bercahaya. Ini yang ini gelap ya. Kalau saya klik ini, oke, langsung gelap dia. Ini untuk font. Oke, mungkin nggak mantap ya. Saya keluarin aja lah. Oke, saya
disable aja supaya lebih jelas. Ini ada sharing, ada menu sharing lagi ya. Federate cloud ya. Artinya kamu dapat ya berbagi dengan setiap orang untuk menggunakan Nextcloud server. Kemudian juga atau kamu membuka ya OCM ya, compatible server and service ya, yang sesuai dengan server dan layanan. Kemudian situ juga dikatakannya just feed the private cloud ya ID and the sharing dialog. Kemudian personal cloud example.com. Jadi sebenarnya ini ID kita, bisa kita share ini. Bisa kita share melalui mana ya? It's different. Bisa kita share di sini. Kalau misalnya itu tergantung kita lah ya. Sama halnya kita sudah misalnya sudah kita buat ini menjadi namanya kita sudah mempunyai domain web. Domain native itu apa? Misalnya saidi.my.id. Nah, gitu. Namanya gitulah ya. Jadi nggak IP lagi. Ini bisa kita lakukan share katanya. Jadi otomatis kan ini namanya online. Jadi memang ya, makanya saya kemarin bilang offline dulu baru online. Kita buat dulu server lokal, kemudian nanti baru kita online kan. Mau online kannya sangat mudah. Yang penting ada namanya alamat IP public. Itu aja. Kemudian ya ini bisa kita lakukan share. Nah, itu ya. Sekarang di sini administration ya, yaitu admin. Saya ketikkan sekali klik overview. Nah, di sini di bagian overview itu dijelaskan sama kita ya, yaitu secret and save all warning ya. Ya ini banyak ya. Kalau dibaca sangat banyak ini. Jadi pokoknya kita lihat ini versi berapa. Jadi kalau untuk di mana kita melihat versi daripada Nextcloud, misalnya versinya adalah di bagian menu administration, di bagian setting dulu, masuk ke setting, kemudian di bagian administration, kemudian ada di situ overview. Nah, yang kita pakai inilah 15.03, 15.013, berarti sudah lama ya. Kita lihat lagi ke bawah, nggak ada. Kemudian basic setting itu biasanya ini background jobs ya. Bisa kita melakukan yang namanya ya PHP handlingnya, email server. Ini bisa untuk selengkapnya bisa kita hubungkan lagi ya. It's important to save the server ya, to able send email ya. Kemudian like for password recent add notifikasi. Jadi untuk bagian ini bisa kita langsung mengirim ke email. Kemudian sesuai dengan password yang kita ingin reset, atau misalnya nanti ada notifikasinya atau pemberitahuannya. Jadi bisa kita membuat sebuah email server di sini gitu, di ini. Jadi tinggal kita masukin aja gitu ya. Kemudian kita langsung misalnya kita masukkan send email dari sini gitu. Jadi sangat synchronize lah ya. Bisa kita langsung mengirim ke tempat lain gitu ya. Kemudian monitoring apa di sini? Apa yang ada di sini? CPU upload. Nah, di sini ada load ya. Load itu pemuatan CPU atau kinerja daripada CPU. Load average ya, rata-rata yang di load 0,04 last time. Memory usage di sini ada 39, giga. Memori yang sekarang yang digunakan itu adalah 538. Kemudian swapnya adalah 4 giga. Activities user ini masih kosong ya. Kenapa? Karena masih kosong. User 1 itu yang saya gunakan. File 178, storage 2, free space 23. PHP ini di sini juga versinya Nextcloud ya. Nextcloud versi ini up install PHP versi 7.3. Database MySQL. Ini database masih MySQL. External memory tool, monitoring tool. You can connect to external monitoring tool by using this endpoint. Nah, di sini aja juga nanti kita mengharapkan apa namanya aplikasinya gitu lah ya. Nanti bisa kita dapatkan nanti di apps ya, di bagian ini, di bagian apps. Kemudian di sini ada sharing. Sharing kayaknya ada juga tadi di bagian apa? Di bagian atas ini ya, di bagian personal. Ada sharing di sini. Apa sini katanya? Sharing ya. Sebagai admin, you can fine tune to sharing behavior. Please see the documentation for more information. Jadi nanti sebagai admin itu dapat kita membuat apa?
membuat sharing sesuai dengan kehendak kita gitu, behavior, yaitu kebiasaan apa namanya, perilaku ya kan, atau kehendak kita lah ya, kehendak kita mau diapain gitu. Please see this documentation for information. Jadi nanti bisa kita memperlihatkan dokumentasi untuk lebih lanjutnya, bisa kita lihat nanti informasi lebih lanjutnya dalam pengaturan ini ya. Please see di dokumentasi. Jadi di sini kan ada infonya, ada guidance-nya di sini, yaitu dokumentasi di Nextcloud itu di internet pun nanti bisa kita download. Ya, di sini allow up to this share API ya. Allow is the link, allow public always. Nah, di sini dia kontrolnya, kita checklist misalnya, maka nanti akan berlaku. Allow sharing, allow sharing with group, restrict user, allow username auto complete ya. Allow user auto complete and sharing dialog. In this disable for username, email address dan we enter. Ya, kita mengizinkan auto complete ya, auto complete untuk melakukan pemasukan secara otomatis di dalam form dialog ya. Kemudian if this is disable is full username. Kemudian juga di bagian ini bisa kita langsung mendisable username atau namanya yang lengkap, atau email yang membutuhkan untuk di enter ya, dimasukin. Jadi di sini adalah default information, bisa kita create ya, change, delete, share. Ini dia. Kemudian private cloud sharing ya, adjust how people can share between server. Kemudian kita bisa diizinkan untuk allow user in this server send share and to other server. Jadi di sini bisa kita melakukan seluruh user gini. Ini seluruh user diizinkan untuk mengakses, untuk mengirimkan informasi ataupun berbagi data ke server ini, ke server lain ya, other server. Jadi di sini juga menerima ya, si user itu juga ya, semua user ini diizinkan untuk ya menerima yaitu data-data yang dibagikan dari server juga, artinya kebalikan yang ini tadi. Jadi ini maksudnya adalah kita diizinin, kita mengizinkan gitu. Karena saya sebagai admin tadi, maka basics ini tadi bagian apa ya? Kita dibuat fasilitas seperti ini. Jadi di sini sangat banyak ya fasilitas ya. Jadi memang benar-benar full stack gitu ya. Full stack artinya memang sudah jadi, kemudian bisa kita custom lagi di sini. Oke, basic setting ya. Tadi di mana nih? Administration. Sekarang tadi saya klikkan yang mana nih? Basic. Ini sharing ya, di sharing ini. Oke, kemudian sekarang kita masuk di bagian administration, bagian security. Security tadi di sini ya, yang di atas kayaknya lah ya. Oh enggak ya. Ini beda lagi ya. outs ya, 2.0 client ya. SLA service the request access Nextcloud add client. Oh, ini lebih advance lagi lah ya. Ini menggunakan metode two factor ya, 2 factor authentication. Two factor authentication can be enforced ya. Kemudian all user and specific groups. Jadi ini sebuah metode ya, metode kriptografi lah ini ya, enforce two factor authentication. Jadi ini adalah penguncian dengan metode enforce two factor. Kemudian limit to group ya. Nah, ini lebih advance lagi, ini saya nggak bahas ini. Nanti kalau mau dibahas lagi, mau digunain, silahkan. Saya hanya membahas ya beberapa apa yang ada di Nextcloud ini. Kemudian di bagian theming ya, di bagian tema lah ya. Di bagian tema bisa Anda custom di sini, misalnya dari warna. Ini saya warna misalnya ya. Saya misalnya ubah warnanya, saya ganti logo misalnya ini. Saya ganti dulu warnanya ini. Ini saya buat warna yang agak cerah misalnya gini, merah gitu ya. Kemudian ini bisa juga diganti login pack, login image. Kita ganti misalnya gambarnya, kita misalnya buat oke, saya coba ganti backgroundnya. Jadi kita bisa custom ya. Saya cari yang lebih dark. Ini saya ganti. Oke. Ini dia seperti ini. Nanti seperti inilah jadinya setelah nanti kita logout. Jadi bisa nanti di sini advanced option ya. Pilihan selanjutnya kita masukkan di sini misalnya alamat email, alamat website kita. Oke. Kemudian favicon itu bisa juga kita ganti. Favicon itu yang ini ya, misalnya yang mid
Yang ini namanya favicon, jadi bisa kita ganti. Nah, header logo ya, header logo juga bisa kita masukkan logo sesuai kehendak kita. Jadi membuat logo itu pun sebenarnya ada caranya ya, berapa pikselnya ya. Jadi nggak sembarangan buat logo gitu. Logo itu bisa dibuat dari Corel, dari Photoshop, dari AI, ataupun dari GIMP ya, ataupun misalnya dari Blender. Banyak ya logo. Saya masukkan ini. Oke, Papicon biasanya itu nggak bisa pakai logo ini, tapi kita coba dulu. Tapi dia di sini melakukan kompres. Oh, ternyata bisa ya. Saya coba save. Nah, ini sudah tersave otomatis ya. Sudah tersave otomatis seperti ini. Kemudian kita lihat di bawahnya itu ada namanya groupware. Ada groupware. Apa isinya? Kita coba lihat. Ada groupware. Ini grup lain, perangkat grup ya. Nah, ini kayaknya grupnya belum ada. Calendar server ya, personal. Kemudian ada lagi namanya di sini. Ada activity ya. Groupware itu seperti ini ya. Nah, ini dilihat di sini ya. Di groupware itu ada calendar server ya. Send invitation and to attendance. Nah, jadi nanti kita dapat mengirim ya undangan kepada attend ya. Attend kita itu ya kita lah ya, kawan-kawan kita atau gimana gitu, penggemar kita gitu kan. Attendance. Kemudian please make sure to properly set the email setting above. Automatically generate Ibertiri calendar. Wow, keren juga ya kan. Dengan secara otomatis membuat yaitu kalender ulang tahun. Oke, kita nggak penting yang itu. Pokoknya Anda mengerti lah ya gimana mengoperasikan ini. Di sini kemudian saya klik yang namanya activity. Activity di bagian administration. Di sini juga ada activity bagian personal ya. Di sini send activity email, yaitu ya surat ya. Dapat mengirim ke surat email ya. Default setting, konfigurasi default. Ini juga kita bisa melakukan konfigurasi dengan ada tombol kontrol yang ini. Banyak ya. Kalau Anda mau misalnya perdalam lagi, sangat banyak. Artinya supaya jadi cloud yang memang kita sesuai yang kita butuhin gitu aja lah ya. Oke, kemudian di sini workflow ya. Kalau kita lihat sini workflow itu apa isinya? Collaborated text ya, collaborated text available to all users. Create new text ya. Di sini user survey. Di sini juga kita melakukan survei ya. You can improve ya. This could be sending a sum you current set at usage. Ya, mungkin itu dia untuk yang ini. Bagian masih ada sini. Ini ada loggingnya ya. Ada lognya sini, kegiatannya. Jadi bisa nanti siapa yang masuk di sini, ada yang masuk. Jadi nanti di sini ada infonya. No server log, everything is working fine ya. Jadi nggak ada logs ya, artinya tak ada masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah, dia akan berada di sini tulisannya ya, everything is working fine. Apalagi di bawah ini. Oh oke, sudah habis ya. Oke, sekarang sudah habis. Saya coba log dulu, logout. Yang saya ubah tadi seperti ini. Jadi sekarang sudah berubah ya. Kemudian kita lihat dulu jamnya 9.48 ya. Saya masuk lagi kembali ke dalam ini. Saya masuk, kemudian saya login. Kita coba. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita membuat user gitu ya. Di sini ada namanya tombol apps. Apps dulu ya. Tadi udah setting, sekarang apps. Jadi saya klik dulu apps ya. Apps itu adalah aplikasi ya, aplikasi yang ada dalam ini. Kita lihat dulu di dalamnya apa saja. Galeri ya, themings, kemudian multimedia. Di sini dia. Jadi ketika kita klik sini apps ya, kemudian ini aktif nih, customize file games. Oke, misalnya saya pilih misalnya di sini adalah
Misalnya saya buka, misalnya sini adalah Office ya, Office Text. Office Text saya buka di sini, misalnya, oke, Only Office. Only Office ini sudah diinstal. Download and enable. Kita coba download. Jadi seperti ini untuk mengenablekannya. Download and enable. Ada di sini juga ya. Inilah namanya. Inilah namanya apa? Store-nya ya, App Store-nya, aplikasi ataupun gudang softwarenya, repositorinya gitulah ya. Repository itu kan biasanya alamat-alamat web, tapi di sini disediain gudangnya gitu ya. Gudang aplikasi yang mau kita butuhin apa aja gitu ya. Misalnya multimedia. Multimedia itu apa? Misalnya di sini ada ada GVX ya. GVX Put ya, ada Maps ya. Ada seperti ini. Oke, ada audio player. Jadi bisa kita langsung dengar audio di sini. Saya cari dulu yang agak apa? Oke, banyak yang ada video converter lagi di sini ya. Convert video within web interface. Ya. Wow, bisa juga ini. Keren juga kita buat penelitian seperti ini ya. Misalnya di situ adalah multimedia, organizing. Ini sosial ya, social communication. Ini saya klik dulu. Ada sini sosmed ya. Mungkin sosmednya seperti apa sih sosmednya ini? Social login. Nah, ini ada juga video call ya. Di sini ada video call, chat, video, audio conferencing. Bisa kita melakukan ya seperti Meet lah ya. Nah, di sini juga apa lagi nih? Ini coba saya Talk ini, Google Talk nih, saya download and enable. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita juga telepon provider to kontak menu ya. Bisa kita nanti melakukan bagaimana call-callan misalnya di suatu tempat gitu ya, di suatu tempat yang nggak ada WhatsApp gitu, tapi bisa kita menggunakan ini. Yaitu ada Talk ataupun Scroll Talk di sini. Ini langsung kita download. Jadi nanti sudah kita download biasanya langsung ada di atas itu tersimpan apa ini ada dia. Jadi udah kita simpan apa tadi, pilih, maka udah kita enable. Kita coba klik dulu, coba dulu. Ya, apa hasilnya gitu ya. Nah, ini makanya kita buat misalnya siapa yang mau kita call. Admin misalnya. Ini ya. Start call, siapa yang mau kita call? Masa saya call saya sendiri kan nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya sudah kita buat usernya, di sini kita call dia, pasti bisa ya kita call dia. Jadi kalau untuk membuat user itu nanti kan di bagian yang lain. Nah, jadi di sini bisa kita call, bisa kita chat ya. Nah, ini new music, hi misalnya. Kalau misalnya ini kan saya dengan saya kan nggak mungkin. Kalau misalkan saya buat tambah misalnya sini usernya, nah ini nanti keluar lagi, nanti itu pula masalahnya. Ya. Ini lab all aja lah udah. Jadi kalau ini kan belum kita tambah usernya gitu. Jadi sekarang kita saya ingin mengenalkan call-nya ini aja gitu. Jadi bisa kita melakukan meeting menggunakan secara localhost, tetapi ya tanpa koneksi internet ya, kita memanfaatkan aplikasi ini. Social login pun ada di sini, social login ya, auto open ID. Dan masih banyak lagi aplikasi, tergantung kita lah nanti melihatnya bagaimana apa saja fiturnya di dalam sini. Coba kita lihat, ada games juga, games ya, ada multimedia, ada open text ya, ada organizing, ada sosial komunikasi, kemudian apa lagi nih, ada game. Ini apa sih gamenya? Coba kita buka dulu gamenya kayaknya gini doang gamenya ya. Download, clean and exploit data. Wah, cuma ini aja. Oke, inilah dia. Kemudian coba kita tambah user. Bagaimana menambah user itu untuk aplikasi? Tadi ini users ya. Untuk menambah user misalnya seperti ini aja. Saya masukkan sini new user. Saya klik tadi sini new penambahan tadi. Kemudian kita masukkan usernya sini. Misalnya adalah ID. Saya masukin, display name-nya adalah ID. Passwordnya kita masukkan ID. Ini di sini misalnya kita masukkan yang biasa-biasa, passwordnya kita masukkan ID. Ini emailnya misalnya. Kemudian saya masukkan sini kuota. Ini bisa juga dibatasi berapa yang mau dibuat. Misalnya
user itu berapa dia banyak ngupload data gitu ya. Jadi kita masukkan data ke dalam Nextcloud itu bisa kita batasin sesuai kehendak kita atau sesuai dengan permintaan gitu. Misalnya 1 GB. Kemudian saya simpan. Di sini ada info ya, suggest strong password. Ya, ini informasi password Anda itu sangat lemah ya. Jadi langsung dikasih tahu sama kita nggak boleh lemah passwordnya. Kita buat passwordnya yang agak secure. Oke, ini password saya. Kemudian saya simpan ya. Oke, an error ya, nggak bisa. Saya di RAM. Saya di Ramadan ya. Username. Oke, saya di RAM. Langsung tersimpan dia ini. Ya. Oke, kemudian mau saya misalkan ini lakukan talk. Talk sama siapa? Misalnya siapa sini usernya ini? Oke, ini tadi history yang tadi ya. Nah, seperti itu dia untuk menambah user tadi ya. Bagaimana cara menambah user? Kita klik yang ini, kemudian user ya. Kemudian kita tambah siapa-siapa saja lagi user yang di dalam sini. Nanti si user itu bisa juga, ini misalnya saya logout, kemudian saya masukkan sini, saya di RAM ya. Sudah saya buat tadi passwordnya ini. Kemudian saya login. Saya di ini passwordnya. Passwordnya apa tadi nih? Passwordnya saya lupa tadi. Kalau saya lupa passwordnya, saya masuk aja sini kembali. Apa tadi? Nextcloud ya ini. Saya ganti dulu passwordnya karena saya sebagai user utama, jadi bisa kita melakukan hal itu. Gini, user. Selanjutnya adalah kita coba dulu ganti sini passwordnya. Misalnya saya di 123. Saya di 123. Oke, selanjutnya kita ya. Coba dulu kita ini Saidi 123, username-nya adalah Saidi. Kita logout atau saya buka ini di tempat lain. Saya buka di tempat lain, saya panggil di sini, kemudian saya buka dulu di sini tempat lain. Bagaimana hasilnya? Kita buka di tempat di Google Edge, di Microsoft Edge ya. Ini saya login dulu. Saidi 123. Ini saya saya login. Kalau sudah benar pasti bisa masuk. Berarti belum benar nih. Wrong password katanya. Saya coba dulu masuk di sini. Coba saya buat lagi dulu yang baru. Saya buat dulu new user, kemudian Ramadan, kemudian passwordnya adalah Ramadan 123. Kemudian simpan. Ini yang ini ya. Change your data branch of best password Chrome recommendations. Ramadan. Ini Ramadan. Ini emailnya tadi. Saya coba masuk dulu. Ramadan. Kemudian ini adalah Ramadan. Kita lihat dulu tampilan daripada pengguna 123. Kita coba dulu masuk. Mudah-mudahan berhasil ya. Kita coba masuk dulu ke dalam. Tampilannya juga demikian, sama ya gini. Karena masuk baru pertama kali dia begini. Next. Start using. Ini dia. Ini dia ya. Ini misalnya saya di admin, misalnya saya melakukan post ya. Saya melakukan post di sini, upload file. Kemudian mau saya upload misalnya yang ini. Misalnya saya kasih ini ada dokumen cara membuat Nextcloud, misalnya download. Kemudian di sini ada Nextcloud ini. Sekarang sudah masuk filenya ke dalam ya. Ini dia.
Ini sekarang mau saya share, saya klik gini, kemudian saya simpan dulu lah ini. Saya share di sini. Share sama siapa? Kita cari misalnya adalah Nextcloud. Nextcloud. Nah, ini dia. Jadi langsung terlihat di sini bahwasanya pada saat kita share di sini maka muncul. Kita ini. Nah, juga di sini bisa melakukan chat ya. Kemana? Misalnya kita melakukan chat. Oh, di sini juga ada start call ya. Start call misalnya start call itu yang mau kita call itu siapa? Kita masukkan misalnya misalnya hai. Nah, coba kita ketikkan hai sama siapa? Sama si. Oke, ini kita lep aja. Pokoknya inilah aplikasi-aplikasi fiturnya untuk melakukan share, untuk melakukan apa. Saya coba dulu buka di sini. Di sini saya buka ya. Kemudian saya coba lihat aktivitas di sini. Apakah ada aktivitas? Today Ramadan, ini dia. Ya, Today Ramadan share BD. Nah, dia melakukan share. Nah, di sini. Kemudian saya lihat di sini filenya. Ternyata filenya sudah masuk ke saya gitu ya di akunnya si SRS ini. Saya buka di sini, oh filenya yang ini. Oke, ya seperti itu dia. Oke, sudah 1 jam. Jadi saya coba lokat dulu rekamannya, nanti kita diskusi. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.